Setiap malam, sementara keluarga makan bersama di ruang makan yang hangat dengan tawa dan cerita, aku, Bapak Hartono, harus bersembunyi di dapur yang gelap ini. Cahaya lampu dari ruang makan memancar terang, sementara aku duduk sendiri di sudut dapur dengan piring nasi dan lauk pauk sederhana di hadapanku. Suara tawa Dewi, putriku, bercampur dengan celoteh Rina dan Budi, cucu-cucuku yang lucu itu, terdengar begitu meriah. Mereka sedang membicarakan tentang sekolah, tentang teman-teman, tentang rencana liburan akhir pekan. Aku bisa mendengar semuanya dari sini, tapi aku tidak bisa ikut bergabung. Tidak diperbolehkan? Tahukah kalian kenapa? Karena putriku sendiri, Dewi, putri yang aku besarkan sendirian setelah istriku meninggal 25 tahun lalu, mengatakan cara makanku terlalu jorok untuk dilihat cucu-cucunya. Ya, kata-katanya persis seperti itu. Terlalu jorok, Pak. Anak-anak sedang belajar table manner untuk sekolah internasional mereka. Lebih baik Bapak makan di dapur saja. Aku masih ingat bagaimana wajahnya saat mengatakannya 3 bulan lalu. Tatapan matanya yang menghindari menatap langsung ke mataku. Nada suaranya yang dipaksakan lembut, padahal maksudnya begitu tajam. Seolah-olah aku ini bukan ayahnya, tapi beban yang harus disembunyikan dari pandangan orang lain. Tapi besok aku akan membawa mereka semua ke satu tempat spesial. Tempat yang akan mengingatkan Dewi tentang siapa dirinya sebenarnya. Tempat yang akan mengubah segalanya. Aku menyendok nasi di piringku. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena aku terlalu tua atau sakit, tapi karena ada Parkinson ringan yang memang sudah menjadi bagian dari hidupku sejak 5 tahun terakhir. Dokter bilang, ini hal yang wajar untuk orang seusiaku. 70 tahun bukan usia yang muda lagi. Gemetar sedikit saat memegang sesuatu, terutama saat aku gugup atau lelah, adalah hal yang biasa. Tapi bagi Dewi, getaran kecil ini adalah aib. Nasi yang jatuh dari sendokku, kuah sayur yang kadang menetes sedikit di meja. Semua itu adalah alasan untuk menyingkirkanku dari meja makan keluarga. Aku menatap piring di hadapanku. Sayur asem, tempe goreng, dan ikan asin. Menu sederhana yang selalu aku makan. Tidak ada yang istimewa. Tidak seperti menu di ruang makan sana yang selalu berganti setiap hari. Kadang steak, kadang pasta, kadang masakan Jepang yang mahal. Dewi selalu memastikan keluarganya makan dengan menu yang berbeda setiap hari, sesuai standar keluarga berada seperti mereka. Keluarga berada. Itu yang membuat semuanya berubah. 25 tahun yang lalu, kehidupan kami tidak seperti ini. Saat itu kami tinggal di rumah kontrakan kecil di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Rumah dengan 1 kamar tidur yang aku bagi dengan Dewi. Aku tidur di kasur lipat di ruang tamu, sementara Dewi tidur di kamar. Kamar mandi kami sempit, dapurnya hanya seluas 2 meter persegi, dan atapnya bocor saat hujan deras. Tapi itu adalah rumah kami. Rumah di mana aku membesarkan Dewi sendirian setelah istriku, Siti, meninggal karena kanker payudara. Siti meninggal saat Dewi baru berusia 8 tahun. Saat itu, aku hanya seorang buruh pabrik tekstil di kawasan Cakung dengan gaji pas-pasan. 1,5 juta rupiah sebulan. Uang itu harus cukup untuk sewa rumah, biaya sekolah Dewi, makan sehari-hari, dan keperluan lainnya. Tidak ada sisa untuk bersenang-senang. Tidak ada uang untuk liburan atau makan di restoran mewah. Setiap rupiah harus dihitung dengan cermat. Aku masih ingat bagaimana aku harus bangun jam 4 pagi setiap hari, masak nasi untuk bekal makan siang Dewi, menyiapkan seragam sekolahnya, lalu mengantarnya ke sekolah naik sepeda ontel tua sebelum aku berangkat kerja. Sepeda itu adalah warisan dari ayahku. Cat hijau tuanya sudah mengelupas di mana-mana, tapi masih bisa dikayuh dengan baik. Dewi duduk di jok depan, ransel sekolahnya di punggung, sementara aku mengayuh sekuat tenaga agar dia tidak terlambat. Kadang aku harus ambil shift malam di pabrik untuk mendapat uang tambahan. Gaji pokok tidak pernah cukup, apalagi
saat Dewi mulai masuk SMP dan biaya sekolahnya naik. Aku bekerja dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, lalu pulang sebentar untuk memastikan Dewi sarapan dan berangkat sekolah sebelum aku tidur beberapa jam dan bangun lagi untuk shift sore. Tubuhku selalu lelah, mataku selalu bengkak, tapi aku tidak pernah mengeluh. Semua aku lakukan demi Dewi. Aku tidak pernah menikah lagi setelah Siti meninggal. Bukan karena tidak ada yang tertarik. Ada beberapa janda di kampung yang menawarkan diri, tapi aku selalu menolak dengan halus. Fokusku hanya satu, memastikan Dewi bisa sekolah sampai tinggi, punya masa depan yang lebih baik dari ayahnya. Aku tidak mau dia jadi buruh pabrik seperti aku. Aku ingin dia punya pendidikan, punya pekerjaan yang layak, dan tidak perlu hidup susah seperti yang kami alami. Alhamdulillah, pengorbananku tidak sia-sia. Dewi lulus SMA dengan nilai bagus, bahkan dapat beasiswa untuk kuliah di universitas swasta ternama di Jakarta. Aku masih ingat betapa bangganya aku saat menerima surat penerimaan itu. Aku menangis di kamar, sendirian, karena akhirnya semua kerja keras selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Dewi akan jadi sarjana. Anak buruh pabrik akan jadi sarjana. 4 tahun kemudian, Dewi lulus dengan predikat cum laude. Dia langsung dapat pekerjaan di perusahaan multinasional dengan gaji yang fantastis untuk ukuran kami. 15 juta rupiah sebulan untuk fresh graduate. Uang yang tidak pernah bisa aku bayangkan saat aku masih jadi buruh pabrik. Aku begitu bahagia saat Dewi pulang membawa gaji pertamanya dan memberiku amplop coklat berisi 2 juta rupiah. "Ini buat Papa," katanya sambil tersenyum lebar. "Terima kasih sudah membesarkan aku sendirian, Papa. Sekarang giliran aku yang akan membahagiakan Papa." Aku menangis saat itu, menangis bahagia karena akhirnya semua pengorbanan terbayar. Anak perempuanku sudah mandiri, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, dan dia masih ingat untuk membalas budi pada ayahnya. 3 tahun kemudian, Dewi menikah dengan Bambang, seorang pengusaha muda dari keluarga konglomerat yang bergerak di bidang properti. Pernikahan mereka mewah sekali. Digelar di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan dengan undangan lebih dari 500 orang. Aku duduk di meja paling depan, mengenakan jas yang disewa khusus untuk acara itu, dan merasakan betapa berbedanya dunia Dewi sekarang dengan dunia kami dulu. Setelah menikah, Dewi dan Bambang tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah 2 lantai dengan halaman luas, garasi untuk 3 mobil, kolam renang di belakang, dan ruang tamu yang luasnya hampir sama dengan seluruh rumah kontrakan kami dulu. Aku sering berkunjung ke sana, tapi aku selalu merasa tidak nyaman. Semuanya terlalu mewah, terlalu bersih, terlalu sempurna. Aku takut menyentuh apapun karena khawatir merusaknya. Dewi melahirkan Rina setahun setelah menikah, lalu Budi 3 tahun kemudian. 2 cucu yang lucu dan menggemaskan. Rina sekarang sudah berusia 10 tahun, anak yang cerdas dan rajin. Dia sekolah di sekolah internasional yang biayanya puluhan juta per semester. Budi berusia 7 tahun, anak laki-laki yang aktif dan suka bertanya tentang segala hal. Mereka berdua adalah kebanggaanku, meskipun kadang aku merasa mereka hidup di dunia yang sangat jauh dari dunia kakek mereka. Setahun yang lalu, Dewi mengajakku pindah tinggal bersama mereka. "Papa sudah tua, tidak baik tinggal sendirian di rumah kontrakan itu," katanya saat datang menjemputku. "Pindah saja ke rumah kami, Papa. Kami punya kamar tamu yang nyaman. Papa bisa main dengan cucu-cucu setiap hari." Aku ragu-ragu pada awalnya. Aku sudah terbiasa hidup sendiri, mengurus diri sendiri, tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi Dewi terus mendesak, dan akhirnya aku setuju. Aku pikir ini akan jadi kehidupan yang lebih baik. Aku tidak akan kesepian lagi, bisa makan bersama keluarga setiap hari, bisa bermain dengan cucu-cucu, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Awalnya memang begitu.
3 bulan pertama aku tinggal di sana adalah masa yang menyenangkan. Aku bangun pagi dan langsung disambut oleh tawa Rina dan Budi. Kami sarapan bersama, lalu anak-anak berangkat sekolah dan aku menghabiskan hari dengan menonton televisi atau membaca koran di teras. Sore hari, aku main dengan cucu-cucu di taman belakang. Makan malam bersama adalah momen favoritku. Kami duduk melingkar di meja makan besar, berbagi cerita tentang hari masing-masing, tertawa bersama, dan menikmati kehangatan keluarga. Tapi semuanya berubah 3 bulan kemudian. Itu terjadi pada suatu malam saat kami sedang makan malam seperti biasa. Menu malam itu adalah sope buntut dan nasi putih. Aku makan dengan lahap karena masakannya memang enak. Tanganku yang gemetar membuat sendokku tidak stabil dan beberapa butir nasi jatuh ke meja. Aku cepat-cepat mengambilnya dengan tangan dan memasukkannya kembali ke piring. Hal yang biasa kulakukan, tidak ada yang istimewa. Tapi aku melihat Dewi menatapku dengan tatapan aneh. Tatapan yang tidak bisa aku artikan. Bambang juga melirikku sebentar, lalu melanjutkan makannya. Rina dan Budi tidak menyadari apapun. Mereka masih asik makan sambil bercerita tentang sekolah. Setelah makan malam selesai, Dewi mengikutiku ke kamar. Dia menutup pintu pelan-pelan, lalu duduk di tepi ranjang dengan ekspresi serius. "Papa, boleh Dewi bicara sebentar?" Tanyanya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. "Tentu, ada apa Dewi?" Jawabku sambil duduk di kursi. Dewi diam sebentar, seperti mencari kata-kata yang tepat. Lalu dia berkata, "Papa, Dewi perhatikan tadi saat makan malam, nasi Papa suka berceceran, dan Papa ambil lagi pakai tangan. Itu tidak baik, Pak, di depan anak-anak." Aku terdiam, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Rina dan Budi sedang belajar table manner untuk sekolah mereka. Lanjut Dewi. Sekolah internasional sangat ketat soal etika makan. Mereka harus bisa makan dengan sopan, menggunakan alat makan dengan benar. Tidak boleh ada makanan yang jatuh atau berceceran. Kalau mereka lihat Papa makan dengan cara seperti tadi, mereka bisa meniru. Aku merasakan dadaku sesak. "Maksud Dewi, cara makan Papa salah?" "Bukan salah, Pak." Dewi menggeleng cepat. "Tapi kurang rapi. Papa tahu sendiri, tangan Papa suka gemetar. Mungkin lebih baik kalau Papa makan pelan-pelan, hati-hati biar tidak berceceran, atau..." Dia berhenti sebentar. "Atau Papa makan duluan sebelum kami, biar Papa bisa makan lebih santai tanpa harus terburu-buru." Aku tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Dia ingin aku makan sendiri, tidak bersama mereka. Tapi aku masih mencoba berharap aku salah paham. "Dewi, Papa sudah 70 tahun. Tangan Papa memang gemetar sedikit. Itu wajar untuk orang setua Papa. Tapi Papa akan lebih hati-hati. Papa janji." Dewi tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Iya, Pak. Papa hati-hati ya mulai besok." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan perkataan Dewi. Apakah aku benar-benar makan dengan cara yang jorok? Apakah aku memalukan di mata keluarganya? Aku mulai merasa seperti beban, bukan anggota keluarga yang diterima dengan tulus. Beberapa hari kemudian, situasinya semakin jelas. Saat waktu makan malam tiba, Dewi datang ke kamarku dengan membawa nampan berisi makanan. "Papa, ini makanan untuk Papa," katanya sambil meletakkan nampan di meja kecil di kamarku. "Papa makan di kamar saja ya malam ini. Papa pasti lelah, lebih nyaman makan sambil nonton TV di kamar kan?" Aku menatap nampan itu, lalu menatap Dewi. "Kenapa Papa tidak makan bersama di ruang makan?" "Oh, hari ini ada tamu, Pak. Keluarga dari pihak Bambang. Mereka orang-orang penting, jadi kami harus makan dengan formal. Papa pasti tidak nyaman kalau harus makan dengan formal-formal gitu. Lebih enak di kamar kan?" Aku mengerti sekarang. Ini bukan tentang kenyamananku. Ini tentang mereka yang tidak nyaman dengan kehadiranku. Tentang Dewi yang malu memperkenalkan ayahnya yang hanya buruh pabrik tua dengan tangan gemetar di depan keluarga suaminya yang kaya raya. "Baik Dewi, Papa makan di kamar saja," jawabku pelan.
Sejak malam itu, aku jarang makan bersama keluarga lagi. Setiap kali waktu makan tiba, Dewi selalu punya alasan. Kadang dia bilang, anak-anak sedang belajar makan dengan sopan dan tidak boleh ada gangguan. Kadang ada tamu, kadang mereka makan terlalu cepat karena ada acara. Alasan yang berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Aku tidak diinginkan di meja makan mereka. Hingga pada akhirnya, makan di dapur sendirian menjadi rutinitas. Tidak perlu ada alasan lagi. Sudah menjadi aturan tidak tertulis bahwa Bapak Hartono makan di dapur sendirian, sementara keluarga makan bersama di ruang makan. Yang paling menyakitkan adalah saat cucu-cucuku mulai bertanya. Suatu malam, Rina datang ke dapur saat aku sedang makan. Dia berdiri di ambang pintu dengan wajah bingung. "Kakek, kenapa kakek makan di sini? Kenapa tidak di ruang makan bersama kami?" Aku tersenyum, berusaha menutupi kepedihanku. "Kakek suka makan di sini, Rina. Lebih tenang. Tapi mama bilang kakek sedang diet khusus. Katanya kakek harus makan di tempat tenang biar dietnya berhasil. Emang kakek sakit, kek?" Aku terdiam. Jadi itu alasan yang Dewi berikan pada anak-anaknya. Diet khusus. Seolah-olah aku ini pasien yang harus dijaga ketat pola makannya. "Kakek tidak sakit. Sayang, kakek sehat. Cuman kakek memang suka makan sendirian. Sudah kebiasaan dari dulu." Rina mengangguk, tapi matanya masih penuh pertanyaan. Untungnya, dia tidak melanjutkan bertanya dan kembali ke ruang makan. Malam itu, aku mendengar Dewi berbicara dengan Rina di ruang makan. Suaranya samar, tapi cukup jelas untuk kudengar. "Rina, jangan ganggu kakek saat dia makan ya. Sayang, kakek perlu fokus dengan makanannya. Dokter bilang kakek harus makan pelan-pelan dan tenang. Kalau ada orang lain di sekitarnya, kakek bisa tersedak." Tersedak. Alasan baru yang dibuat-buat. Aku tidak pernah ke dokter untuk masalah makan. Aku tidak pernah tersedak. Semua itu hanya kebohongan yang Dewi ciptakan untuk menutupi rasa malunya pada ayahnya sendiri. Aku menatap piring di hadapanku. Nasi sudah setengah habis, tapi nafsu makanku hilang. Aku mendorong piring itu pelan-pelan, lalu berdiri dan mencuci tanganku di wastafel. Air dingin membasahi tanganku yang gemetar, dan aku merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Bagaimana bisa anak yang aku besarkan dengan sepenuh hati, anak yang aku korbankan seluruh hidupku untuk memastikan dia bisa sekolah tinggi, anak yang dulu selalu memelukku dan bilang, "Papa adalah segalanya buat aku," sekarang memperlakukanku seperti ini. Bagaimana bisa dia tidak ingat semua pengorbanan yang aku lakukan? Bagaimana bisa dia lebih peduli pada pendapat orang lain daripada perasaan ayahnya sendiri? Aku berjalan keluar dari dapur lewat pintu belakang menuju taman kecil di samping rumah. Ini satu-satunya tempat di rumah besar ini di mana aku merasa sedikit tenang. Aku duduk di bangku taman, menatap langit malam yang penuh bintang. Udara malam terasa sejuk di kulit dan aku mencoba menenangkan diri. Di kejauhan, aku masih bisa mendengar tawa dari ruang makan. Dewi sedang bercerita tentang rencana liburan ke Bali bulan depan. Bambang menanggapi dengan antusias. Rina dan Budi bertepuk tangan senang. Mereka semua bahagia tanpa aku. Seolah-olah kehadiranku tidak ada artinya. Aku teringat masa-masa dulu, saat Dewi masih kecil. Setiap malam, kami makan bersama di meja kecil di rumah kontrakan kami. Makanannya sederhana, hanya nasi dengan tahu goreng atau tempe orek, tapi kami selalu makan dengan bahagia. Dewi selalu bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang cita-citanya untuk jadi orang sukses dan membahagiakan ayahnya. "Papa, kalau nanti Dewi sudah jadi orang sukses, Dewi akan belikan Papa rumah besar ya," katanya suatu malam dengan mata berbinar. "Terus kita akan makan bersama setiap hari, makan makanan enak, dan Papa tidak perlu kerja lagi. Papa tinggal istirahat di rumah, main sama cucu-cucu Dewi nanti." Aku tertawa mendengarnya. "Iya sayang, Papa tunggu hari itu."
Dan hari itu memang datang. Dewi sukses, punya rumah besar, punya anak yang lucu-lucu, dan aku tinggal bersama mereka. Tapi tidak seperti yang Dewi janjikan dulu. Aku tidak makan bersama keluarga setiap hari. Aku makan sendirian di dapur. Aku tidak main dengan cucu-cucu sesuka hati, karena Dewi selalu bilang mereka harus belajar atau istirahat. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di rumah putriku sendiri. Aku mengusap wajahku dengan kedua tangan. Tanganku masih gemetar, seperti biasa. Gemetar yang menjadi alasan Dewi untuk menyingkirkanku dari meja makan. Gemetar yang membuat Dewi malu pada ayahnya sendiri. Tapi tangan ini, tangan yang gemetar ini, adalah tangan yang bekerja keras selama puluhan tahun. Tangan yang mengangkat karung-karung berat di pabrik. Tangan yang menjahit seragam sekolah Dewi saat tidak punya uang untuk beli yang baru. Tangan yang memeluk Dewi saat dia menangis kehilangan ibunya. Tangan yang mengantar dia ke sekolah naik sepeda ontel setiap pagi. Tangan yang menandatangani ijazah-ijazahnya dengan penuh kebanggaan. Dan sekarang tangan ini dianggap memalukan, dianggap tidak layak untuk duduk bersama di meja makan keluarga yang mewah. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, aku tidak boleh terus terpuruk seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengingatkan Dewi tentang siapa dia sebenarnya, tentang dari mana dia berasal, dan tentang pengorbanan ayahnya yang sudah dia lupakan. Dan aku tahu persis tempat yang tepat untuk itu. Esok harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Rumah masih sunyi. Semua orang masih tidur. Aku berjalan ke kamarku dan membuka lemari tua yang kubawa dari rumah kontrakan dulu. Lemari kayu sederhana yang sudah berusia puluhan tahun, tapi masih kokoh. Di dalam lemari itu, aku menyimpan sebuah kotak kayu berisi kenangan-kenangan lama. Aku mengeluarkan kotak itu dan membukanya pelan-pelan. Di dalamnya ada foto-foto lama, rapor-rapor Dewi, piagam penghargaan, dan beberapa surat. Aku mengambil satu persatu dan menatapnya dengan seksama. Foto pertama adalah foto Dewi saat kelas 1 SD. Dia mengenakan seragam merah putih yang kusut, rambut dikuncir 2, dan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi depannya yang ompong. Aku tersenyum melihat foto itu. Dewi kecil sangat lucu. Foto kedua adalah foto kami berdua di depan rumah kontrakan. Aku mengenakan kaos oblong dan celana pendek, sementara Dewi berdiri di sampingku dengan seragam sekolah. Kami berdua tersenyum ke kamera. Foto itu diambil oleh tetangga kami yang baik hati, Pak Rudi, yang selalu membantu kami saat kesulitan. Aku melanjutkan melihat foto-foto lainnya. Ada foto Dewi saat wisuda SMA, foto saat diterima di universitas, foto saat wisuda kuliah dengan toga dan ijazahnya. Setiap foto membawa kenangan indah yang membuatku tersenyum sekaligus sedih. Lalu aku menemukan rapor-rapor Dewi dari SD sampai SMA. Semua nilai-nilainya bagus. Tidak ada yang di bawah 70. Bahkan banyak yang 80 dan 90. Aku ingat betapa bangganya aku setiap kali menerima rapor ini dari wali kelasnya. Dewi anak yang pintar dan rajin Pak Hartono, kata guru-gurunya. Pasti akan sukses nanti. Dan memang Dewi sukses, sangat sukses, lebih sukses dari yang pernah kubayangkan. Aku mengambil sebuah piagam penghargaan. Piagam ini diberikan saat Dewi lulus sebagai mahasiswa terbaik di universitasnya. Namanya tercetak dengan huruf emas, Dewi Hartono, lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Aku hadir di acara wisudanya, duduk di barisan paling belakang karena kursi depan sudah penuh dengan keluarga-keluarga kaya dari mahasiswa lain. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap bisa melihat Dewi naik ke panggung, menerima piagam itu, dan tersenyum bahagia. Itu cukup bagiku. Lalu aku menemukan sebuah surat. Surat yang Dewi tulis untukku saat dia lulus kuliah. Aku membuka surat itu dengan hati-hati. Kertas sudah agak menguning karena waktu. Aku membaca isinya pelan-pelan. Papa tersayang, terima kasih
atas semua pengorbanan yang Papa lakukan untuk Dewi. Dewi tahu Papa bekerja sangat keras, bahkan harus ambil shift malam agar Dewi bisa sekolah. Dewi tahu Papa tidak pernah jajan, tidak pernah beli baju baru untuk diri sendiri. Semua uang Papa habiskan untuk Dewi. Dewi janji, Papa, Dewi akan jadi orang sukses. Dewi akan buat Papa bangga. Dan Dewi akan membahagiakan Papa selamanya. Papa tidak akan pernah kesusahan lagi. Dewi akan jaga Papa sampai akhir hayat Papa. Terima kasih, Papa. Dewi sayang Papa. Putrimu, Dewi. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Surat ini ditulis 20 tahun lalu, saat Dewi masih muda dan penuh impian. Saat dia masih ingat semua pengorbanan ayahnya. Saat dia masih tahu arti keluarga dan bakti pada orang tua. Tapi sekarang dia melupakan semua itu. Dia melupakan dari mana dia berasal. Dia melupakan siapa yang membesarkannya. Dia hanya ingat bahwa dia sekarang adalah istri dari pengusaha kaya, ibu dari anak-anak yang sekolah internasional, dan wanita karir yang sukses. Dan ayahnya yang buruh pabrik tua hanyalah aib yang harus disembunyikan. Aku melipat surat itu kembali dan memasukkannya ke dalam kotak. Lalu aku melanjutkan mencari. Di bagian paling bawah kotak, aku menemukan sebuah foto yang kumaksud sejak awal. Foto warung makan sederhana di pinggir jalan. Warung Pak Joko. Warung tempat aku dan Dewi kecil selalu makan bersama setiap akhir bulan. Satu-satunya kemewahan yang bisa kuberikan pada Dewi saat itu. Aku menatap foto itu lama-lama. Warung sederhana dengan meja-meja kayu, bangku panjang, dan spanduk yang sudah pudar. Tidak ada yang istimewa dari warung ini. Tapi bagi kami, warung ini adalah tempat paling spesial di dunia. Setiap akhir bulan, saat aku menerima gaji, aku selalu sisihkan Rp10.000 untuk mengajak Dewi makan di warung Pak Joko. Kami pesan nasi goreng spesial dan es teh manis. Dewi selalu sangat senang saat kami ke sana. Dia akan berlari ke warung sambil tertawa, duduk di bangku kayu, dan menunggu pesanan kami datang dengan sabar. Pak Joko, pemilik warung, adalah orang yang baik hati. Dia selalu memberi porsi ekstra untuk Dewi tanpa tambah bayar. Anak kecil harus makan banyak biar cepat besar, katanya sambil tersenyum. Kadang dia juga memberi kami kerupuk gratis atau tambahan sayuran. Dewi makan dengan lahap di warung itu. Dia makan dengan tangan, nasi kadang berceceran di sekitar mulutnya, dan dia tertawa-tawa sambil bercerita tentang sekolah. Dia tidak pernah malu. Dia tidak pernah merasa warung itu terlalu sederhana atau tidak pantas. Bagi Dewi kecil, makan di warung Pak Joko adalah momen paling membahagiakan dalam sebulan. Papa, nasi goreng Pak Joko paling enak sedunia, katanya suatu kali dengan mulut penuh nasi. Kalau nanti Dewi sudah besar dan punya uang banyak, Dewi akan ajak Papa makan di sini setiap hari. Aku tertawa mendengarnya. Masa iya setiap hari? Nanti kamu bosan. Tidak akan bosan Papa, karena yang penting bukan makanannya, tapi karena Papa ada di samping Dewi. Makan apa aja enak kalau sama Papa. Kata-kata itu terngiang di telingaku sekarang. Yang penting bukan makanannya, tapi karena Papa ada di samping Dewi. Tapi sekarang Dewi tidak mau aku di sampingnya saat makan. Dia malu dengan kehadiranku. Dia lebih memilih aku makan sendirian di dapur daripada duduk bersama keluarga. Aku mengambil foto warung itu dan menatapnya lama. Lalu sebuah ide muncul di benakku. Ide yang sempurna untuk mengingatkan Dewi tentang siapa dia sebenarnya. Aku akan mengajak mereka semua ke warung Pak Joko. Aku akan membawa Dewi, Bambang, Rina, dan Budi ke tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana aku dan Dewi dulu makan bersama dengan bahagia, tanpa malu, tanpa aturan table manner, tanpa status sosial yang memisahkan kami. Aku ingin menunjukkan pada Dewi bahwa keluarga bukan tentang rumah mewah atau makanan mahal. Keluarga bukan tentang table manner atau sekolah internasional.
Keluarga adalah tentang kebersamaan, tentang menerima satu sama lain apa adanya, tentang tidak malu dengan akar dan asal-usul kita. Dan aku ingin cucu-cucuku tahu. Aku ingin Rina dan Budi tahu bahwa kakek mereka dan mama mereka dulu hidup sederhana, bahwa mama mereka tidak lahir di keluarga kaya, bahwa semua yang mereka nikmati sekarang adalah hasil kerja keras dan pengorbanan kakek mereka yang tangannya gemetar ini. Aku berharap setelah makan malam di warung Pak Joko, Dewi akan ingat. Dia akan ingat semua pengorbanan ayahnya. Dia akan ingat betapa bahagianya kami dulu meski hidup sederhana. Dan dia akan malu dengan sikapnya selama ini. Aku menutup kotak kenangan itu dan menyimpannya kembali di lemari. Lalu aku mengambil ponsel yang Dewi belikan untukku tahun lalu. Ponsel sederhana untuk orang tua, katanya. Aku jarang menggunakannya, hanya untuk menerima telepon sesekali. Aku mencari kontak Pak Joko di buku telepon lamaku. Untungnya, nomornya masih tersimpan. Aku mengetik nomor itu di ponsel dan menekan tombol panggil. Nada dering berbunyi beberapa kali sebelum seseorang mengangkat. Halo? Suara di seberang sana terdengar familiar, meski sudah lama tidak mendengarnya. Pak Joko, ini Hartono. Masih ingat saya? Ada jeda sebentar, lalu suara itu berkata dengan nada senang. Mas Hartono, wah, lama sekali. Bagaimana kabarnya? Masih sering lewat sini? Saya baik, Pak. Maaf jarang mampir lagi. Sekarang saya tinggal di Jakarta Selatan bersama anak saya. Dia sudah sukses sekarang, Pak. Sudah punya keluarga sendiri. Alhamdulillah. Dewi kan namanya? Anak yang dulu suka makan nasi goreng di sini. Wah, senang dengarnya dia sudah sukses. Mas Hartono pasti bangga sekali. Iya, Pak. Saya bangga. Makanya saya mau tanya, warung Bapak masih buka kan? Masih dong, Mas. Sudah puluhan tahun warung ini buka. Anak-anak saya yang urus sekarang, tapi saya masih sering ke sana. Kenapa, Mas? Saya mau pesan tempat untuk besok malam, Pak. Untuk 5 orang. Saya mau ajak Dewi, suaminya, dan kedua cucunya makan di warung Bapak. Ada yang spesial yang ingin saya tunjukkan pada mereka. Oh, tentu, Mas. Tidak perlu pesan pun pasti ada tempat. Tapi kalau mau yang lebih nyaman, saya siapkan meja di pojok yang lebih tenang. Jam berapa mau datang? Jam 7 malam. Terima kasih, Pak Joko. Ini sangat penting buat saya. Sama-sama, Mas Hartono. Saya tunggu besok malam ya. Senang bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Setelah menelepon, aku merasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Setidaknya aku sudah melangkah pertama untuk memperbaiki situasi ini. Besok malam akan menjadi malam yang menentukan. Malam di mana aku akan mengambil keputusan besar tentang masa depanku di rumah ini. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan semua orang mau datang. Aku harus menulis surat untuk Dewi. Aku kembali ke kamar dan mengambil kertas dan pulpen. Aku duduk di meja kecil dan mulai menulis. Dewi sayang, besok malam pukul 7, Papa ingin mengajak kamu, Bambang, Rina, dan Budi ke satu tempat. Ini tempat yang sangat spesial buat Papa dan kamu dulu. Tolong datang. Ini akan menjadi makan malam terakhir yang Papa minta. Setelah ini, Papa tidak akan merepotkan kalian lagi. Papa akan tunggu di kamar. Tolong jemput Papa besok jam 6:30. Papa, aku membaca ulang surat itu. Makan malam terakhir. Mungkin terdengar dramatis, tapi memang itulah maksudku. Ini akan menjadi malam terakhir. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami. Kalau setelah ini Dewi masih tidak berubah, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku melipat surat itu dan menaruhnya di amplop. Esok pagi, aku akan menaruhnya di kamar Dewi sebelum dia bangun. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, ada kekhawatiran, ada kesedihan, ada kemarahan. Tapi yang paling kuat adalah tekad. Tekad untuk mengingatkan putriku tentang nilai-nilai yang sudah kulupakan. Tekad untuk menunjukkan padanya bahwa keluarga adalah segalanya. Bukan status sosial atau pendapat orang lain. Besok akan menjadi hari yang mengubah segalanya.
Entah menjadi lebih baik atau lebih buruk, aku tidak tahu. Tapi setidaknya aku sudah mencoba. Setidaknya aku sudah berjuang untuk keluarga kami. Dan kalau Dewi masih tidak mengerti setelah ini, mungkin sudah waktunya aku mengambil keputusan yang sangat sulit. Keputusan yang tidak pernah kubayangkan akan kuambil tentang hubunganku dengan putriku sendiri. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 4:30, tapi aku sudah tidak bisa tidur lagi. Pikiran tentang malam nanti terus mengganggu tidurku. Aku bersiap-siap dengan hati-hati, mandi pagi, dan mengenakan baju koko putih yang paling rapi yang kupunya. Aku ingin terlihat baik hari ini, meskipun hanya di rumah. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku mengambil amplop yang sudah kusiapkan semalam. Amplop berisi surat untuk Dewi. Aku berjalan pelan-pelan menuju kamar Dewi dan Bambang di lantai 2. Rumah masih sangat sunyi. Semua orang masih terlelap. Aku bisa mendengar dengkuran halus Bambang dari dalam kamar. Aku menyelipkan amplop itu di bawah pintu kamar mereka, memastikan Dewi akan melihatnya begitu dia bangun. Lalu aku kembali ke kamarku di lantai bawah dengan langkah hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan orang lain. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang dan menatap keluar jendela. Langit mulai memerah di timur, pertanda matahari akan segera terbit. Burung-burung mulai berkicau di pohon-pohon di halaman. Hari yang baru dimulai, tapi bagiku ini bukan hari biasa. Ini adalah hari yang akan menentukan banyak hal. Aku mencoba membayangkan bagaimana reaksi Dewi saat membaca suratku nanti. Apakah dia akan tertarik? Apakah dia akan bertanya-tanya tempat apa yang kumaksud? Atau dia akan menolak dengan alasan-alasan seperti biasa? Aku tidak tahu. Yang bisa kulakukan hanya berharap dia akan datang. Jam 6 pagi, aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dewi sudah bangun. Aku mendengar pintu kamarnya terbuka. Lalu suara kakinya berjalan ke arah tangga. Dia pasti sudah menemukan suratku. Beberapa menit kemudian, ada ketukan di pintu kamarku. Aku bangkit dan membuka pintu. Dewi berdiri di sana dengan amplop di tangannya. Wajahnya masih terlihat mengantuk, tapi ada kerutan bingung di dahinya. "Papa, ini maksudnya apa?" tanyanya sambil mengangkat amplop itu. "Tempat spesial apa yang Papa maksud? Dan kenapa Papa bilang ini makan malam terakhir?" Aku tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu, Dewi. Yang penting, kamu mau datang kan? Ajak Bambang dan anak-anak." "Tapi Papa, kami ada rencana besok malam. Bambang mau ketemu kliennya untuk dinner di hotel. Ini meeting penting, Pak." Aku merasakan dadaku sesak. Tentu saja, selalu ada alasan. Selalu ada hal yang lebih penting daripada mengabulkan permintaan ayahnya. "Dewi," kataku dengan nada yang sedikit keras, "Papa jarang minta tolong pada kamu, tapi ini Papa mohon. Tolong batalkan rencana kalian malam ini. Papa janji ini penting, sangat penting." Dewi terdiam. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Ada keraguan di matanya, tapi juga ada sesuatu yang lain. Mungkin rasa bersalah. "Baiklah Pak," katanya akhirnya. "Aku akan bicara dengan Bambang. Tapi Papa harus kasih tahu aku, kita mau kemana." "Nanti kamu akan tahu. Bersiaplah jam 6:30 malam. Papa tunggu di sini." Dewi mengangguk ragu-ragu, lalu kembali ke kamarnya. Aku menutup pintu dan menghela napas lega. Langkah pertama berhasil. Dewi setuju untuk datang. Sekarang tinggal menunggu malam tiba. Sepanjang hari itu, aku tidak keluar dari kamar, kecuali untuk ke kamar mandi. Aku tidak mau bertemu siapapun dulu. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan mempersiapkan mental untuk malam nanti. Aku tahu ini akan menjadi malam yang emosional dan aku harus kuat. Dari kamar, aku bisa mendengar aktivitas rumah seperti biasa. Pagi-pagi, Dewi membangunkan anak-anak untuk sekolah. Ada suara terburu-buru, sarapan cepat, lalu mobil berangkat. Bambang pergi ke kantor. Dewi juga pergi ke kantornya. Rumah menjadi sunyi sampai sore hari ketika anak-anak pulang sekolah.
Aku mendengar Rina dan Budi bermain di ruang keluarga. Mereka tertawa-tawa sambil menonton televisi. Aku ingin sekali keluar dan menemani mereka, tapi aku tahan. Nanti malam akan ada waktu yang lebih baik untuk bersama cucu-cucuku. Sore hari, Dewi pulang dari kantor. Aku mendengar dia berbicara dengan anak-anak. "Rina, Budi, malam ini kita mau makan malam di luar bersama kakek," kata Dewi. "Kalian mandi dan pakai baju yang rapi ya." "Wah, seru. Kita mau makan di mana, Ma?" tanya Rina dengan antusias. "Mama tidak tahu. Kakek yang mau bawa kita ke tempat spesial katanya." "Kakek ikut makan bersama kita?" tanya Budi dengan nada heran. "Biasanya kakek makan sendiri di dapur." Aku mendengar Dewi terdiam sebentar sebelum menjawab. "Iya, malam ini kakek makan bersama kita. Makanya kalian harus bersiap-siap dengan baik." Aku tersenyum mendengar percakapan itu. Setidaknya cucu-cucuku terdengar senang akan makan bersama kakeknya. Mungkin mereka juga merindukan kebersamaan itu, tapi selama ini tidak berani bertanya kenapa kakek mereka selalu makan sendirian. Jam 6 sore, aku mulai bersiap-siap. Aku mandi lagi, menyisir rambut putihku yang sudah menipis, dan mengenakan celana panjang hitam dengan kemeja putih lengan panjang. Aku ingin terlihat rapi malam ini. Aku juga menyemprotkan sedikit parfum yang sudah lama tidak kupakai. Parfum pemberian Dewi beberapa tahun lalu yang masih tersimpan rapi di lemari. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang pria tua berusia 70 tahun dengan wajah keriput, rambut putih, dan mata yang mulai sayu. Tapi malam ini ada cahaya berbeda di mataku. Cahaya harapan dan tekad. Jam 6:30 ada ketukan di pintu kamarku. Aku membuka pintu dan melihat Dewi berdiri di sana. Dia mengenakan dress sederhana berwarna biru muda, rambutnya diikat rapi, dan make up tipis di wajahnya. Dia terlihat cantik, mengingatkanku pada almarhum istriku. "Papa sudah siap?" tanyanya. "Sudah, ayo kita berangkat." Kami berjalan bersama ke garasi. Di sana, Bambang sudah menunggu di mobil bersama Rina dan Budi. Bambang mengenakan kemeja batik dan celana kain, terlihat rapi meskipun santai. Rina mengenakan dress pink dan Budi mengenakan kemeja kotak-kotak dengan celana jeans. "Kakek," seru Budi saat melihatku. "Kita mau kemana, kek?" "Sabar, Budi. Kakek akan kasih tahu nanti. Sekarang kita berangkat dulu." Kami masuk ke mobil. Aku duduk di kursi belakang bersama Rina dan Budi, sementara Dewi duduk di depan bersama Bambang yang menyetir. "Pak, arahnya kemana?" tanya Bambang sambil menatapku lewat kaca spion. "Ke Tanah Tinggi. Aku akan kasih tahu jalan lengkapnya nanti." Aku bisa melihat Dewi menegang saat mendengar nama tempat itu. Tanah Tinggi adalah kawasan tempat kami dulu tinggal. Tempat rumah kontrakan kecil kami dulu berada. Dia pasti sudah mulai mengerti kemana aku akan membawa mereka. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit karena lalu lintas Jakarta yang padat. Sepanjang perjalanan, Rina dan Budi terus bertanya tentang tempat yang akan kami tuju, tapi aku hanya tersenyum dan bilang mereka akan tahu nanti. Dewi diam sepanjang perjalanan. Sesekali dia melirik ke belakang, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Aku tahu dia mulai cemas, mulai khawatir tentang apa yang akan terjadi malam ini. Kami memasuki kawasan Tanah Tinggi saat langit sudah mulai gelap. Jalanan di sini tidak semewah di Jakarta Selatan. Bangunan-bangunannya tua, cat dinding sudah kusam, jalan beraspal tapi berlubang di sana-sini. Tapi bagiku, kawasan ini penuh kenangan. Belok kiri di perempatan depan, arahku pada Bambang. Mobil berbelok dan kami memasuki jalan yang lebih kecil. Di sisi jalan ada warung-warung kecil, toko kelontong, dan rumah-rumah sederhana. Anak-anak kecil masih bermain di depan rumah mereka, meskipun hari sudah sore. "Kek, di sini jorok ya?" bisik Budi dengan polos. "Budi, jangan bilang begitu," tegur Dewi cepat. Tapi aku hanya tersenyum. "Tidak jorok, Budi. Ini hanya kampung biasa, tempat orang-orang sederhana tinggal."
Kami terus berjalan, sampai aku melihat spanduk yang sudah familiar. Warung Pak Joko. Spanduknya masih sama seperti dulu, hanya saja warnanya sudah lebih pudar. Tapi, warungnya masih berdiri kokoh di sana. "Berhenti di sini," kataku pada Bambang. Bambang memarkirkan mobil di pinggir jalan. Kami semua turun. Aku bisa melihat ekspresi Dewi yang syok saat melihat warung itu. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Dia ingat tempat ini. "Papa, ini kan?" Ucapannya terputus. "Iya Dewi, warung Pak Joko. Tempat kita dulu sering makan bersama. Ayo masuk." Rina dan Budi menatap warung itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka ini tempat yang sangat berbeda dari restoran-restoran mewah yang biasa mereka datangi. "Mama, ini restoran ya? Kok tidak ada AC-nya?" tanya Rina. "Ini bukan restoran, sayang. Ini warung makan," jawab Dewi dengan suara pelan. Kami berjalan memasuki warung. Interior warungnya sederhana tapi bersih. Ada beberapa meja kayu dengan bangku panjang. Dinding dipenuhi poster lama dari berbagai produk. Lampu neon menerangi ruangan dengan cahaya putih yang terang. Di sudut ada televisi tua yang menayangkan sinetron. Ada beberapa pengunjung lain yang sedang makan. Mereka melirik ke arah kami dengan tatapan penasaran. Mungkin karena kami terlihat tidak seperti pengunjung biasa warung ini, terutama Bambang dengan kemeja batiknya yang kelihatan mahal dan Dewi dengan dressnya yang branded. "Mas Hartono," seru seseorang dari arah dapur. Aku menoleh dan melihat Pak Joko berjalan ke arah kami dengan senyum lebar. Dia sudah jauh lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya lebih keriput, tapi senyumnya masih sama hangatnya. "Pak Joko," aku menjabat tangannya dengan senang. "Terima kasih sudah siapkan tempat untuk kami." "Sama-sama, Mas. Wah, ini pasti Dewi ya?" Pak Joko menatap Dewi dengan mata berbinar. "Astaga, sudah besar sekali. Terakhir lihat masih kecil, sekarang sudah jadi ibu-ibu cantik." Dewi tersenyum canggung. "Iya Pak, sudah lama sekali ya." "Lama sekali, 20 tahun lebih. Dan ini suami dan anak-anaknya ya. Masya Allah, cantik dan ganteng sekali cucu-cucu Mas Hartono." Pak Joko membawa kami ke meja di pojok yang sudah disiapkan khusus. Meja itu lebih bersih dari meja lain. Ada taplak meja bermotif bunga dan sudah ada gelas-gelas berisi air putih. Kami duduk melingkar. Aku duduk di tengah, diapit oleh Rina dan Budi. Dewi duduk di seberangku bersama Bambang. Posisi yang memungkinkan kami semua saling bertatapan. "Mau pesan apa, Mas?" tanya Pak Joko sambil mengeluarkan buku catatan kecil dari saku bajunya. "5 porsi nasi goreng spesial seperti dulu, Pak. Dan 5 es teh manis." "Siap, tunggu sebentar ya." Pak Joko pergi ke dapur. Kami duduk dalam keheningan yang agak canggung. Rina dan Budi sibuk melihat-lihat sekeliling dengan rasa penasaran. Bambang terlihat tidak nyaman dengan kursi kayu yang keras. Dewi menatap meja dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Kek, ini tempatnya unik ya," kata Rina memecah keheningan. "Seperti di film-film jadul yang suka Rina tonton." Aku tertawa. "Iya sayang, tempat ini memang sudah tua, tapi punya cerita yang sangat penting untuk keluarga kita." "Cerita apa, Kek?" tanya Budi dengan antusias. "Kakek akan ceritakan nanti setelah makanan datang. Sekarang Rina dan Budi duduk dekat kakek ya." Kedua cucuku itu mendekatkan kursi mereka ke arahku. Aku memeluk bahu mereka dengan tangan yang gemetar. Mereka tidak protes atau menjauh. Justru mereka terlihat senang bisa dekat dengan kakeknya. Beberapa menit kemudian, Pak Joko datang membawa nampan besar berisi 5 piring nasi goreng yang mengepul dan 5 gelas es teh manis. Aromanya sangat menggugah selera, persis seperti yang kuingat 20 tahun lalu. "Silakan dinikmati," kata Pak Joko sambil meletakkan piring-piring itu di meja kami. "Terima kasih Pak Joko," kataku. Kami mulai makan. Aku mengambil sendok dan menyendok nasi goreng di piringku. Rasanya masih persis sama. Gurih, sedikit pedas, dengan potongan ayam dan sayuran yang pas. Aku tersenyum menikmati setiap suapan.
Rina dan Budi makan dengan lahap. "Enak, Kek," kata Rina. "Ini nasi goreng paling enak yang pernah Rina makan." "Benar kan? Kakek bilang juga nasi goreng Pak Joko paling enak sedunia," jawabku sambil tersenyum. Dewi makan dengan pelan. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Dia pasti teringat masa-masa dulu saat kami makan di warung ini bersama. "Dewi," panggilku pelan. "Kamu ingat tidak, setiap akhir bulan kita selalu makan di sini?" Dewi mengangguk perlahan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Waktu itu kamu selalu senang sekali kalau Papa ajak ke sini. Kamu bilang, 'Papa, nasi goreng Pak Joko paling enak sedunia.' Dan kamu makan sampai habis tidak sisa. Bahkan kadang kamu minta tambah kerupuk gratis dari Pak Joko." "Aku ingat, Pak." Suara Dewi bergetar. "Kamu makan dengan tangan waktu itu. Nasi berceceran kemana-mana, di sekitar mulutmu, di meja, kadang jatuh ke lantai. Tapi kamu tidak pernah malu. Kamu tidak pernah peduli dengan itu, karena yang penting bagimu adalah kita makan bersama. Papa dan kamu berdua saja di warung sederhana ini." Budi menatapku dengan mata bulat. "Mama makan pakai tangan, Kek. Tapi Mama selalu bilang kita harus pakai sendok dan garpu." Aku tersenyum pahit. "Iya, Budi. Mama dulu makan pakai tangan. Karena waktu itu kami belum tahu apa itu table manner. Kami tidak sekolah di sekolah internasional. Kami hanya orang kampung yang hidup sederhana." "Apa itu table manner, Kek?" tanya Rina polos. "Table manner itu tata cara makan yang sopan. Seperti harus pakai sendok garpu, tidak boleh nasi berceceran, tidak boleh berbunyi saat makan, dan banyak aturan lainnya. Hal-hal yang Mama ajarkan pada kalian." "Oh." Rina mengangguk mengerti. Aku menatap Dewi yang masih menunduk. "Dewi, kakek mau ceritakan sesuatu pada Rina dan Budi. Tentang masa lalu kita. Boleh kan?" Dewi mengangguk tanpa mengangkat kepalanya. Aku menatap cucu-cucuku yang menatapku dengan penuh perhatian. "Rina, Budi, kalian tahu tidak, dulu Mama dan kakek tinggal di mana?" Mereka menggeleng. "Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, tidak jauh dari sini. Rumahnya hanya punya satu kamar tidur. Mama tidur di kamar, kakek tidur di kasur lipat di ruang tamu. Kamar mandinya sempit, dapurnya cuma seluas meja belajar kalian. Kalau hujan, atapnya bocor, dan kami harus taruh ember untuk menampung air." "Wah, kecil sekali ya, Kek," kata Rina. "Sangat kecil, tapi itu rumah kami. Rumah di mana kakek membesarkan Mama sendirian setelah nenek meninggal." "Nenek meninggal?" tanya Budi. "Kenapa, Kek?" "Nenek sakit, sayang, kanker. Waktu itu Mama baru berusia 8 tahun. Nenek meninggal dan meninggalkan kakek sendirian dengan Mama yang masih kecil." Aku melihat Rina dan Budi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mereka mulai memahami betapa beratnya kehidupan kakek dan Mama mereka dulu. Waktu itu kakek hanya buruh pabrik dengan gaji 1,5 juta rupiah sebulan. Uang itu harus cukup untuk sewa rumah, biaya sekolah Mama, makan sehari-hari, dan semua keperluan lain. Tidak ada uang untuk jajan, tidak ada uang untuk liburan, tidak ada uang untuk beli mainan. "Lalu Mama tidak pernah jajan, Kek?" tanya Rina dengan nada sedih. "Jarang sekali, hanya kalau ada uang sisa. Tapi Mama tidak pernah minta jajan. Dia tahu uang kakek terbatas. Dia anak yang pengertian." Aku melirik Dewi yang sudah menangis terisak. Bambang memeluk bahunya, mencoba menghibur istrinya. "Kakek kerja sangat keras untuk Mama. Kadang ambil shift malam untuk dapat uang tambahan. Kakek bangun jam 4 pagi untuk masak bekal Mama, siapkan seragam, lalu antar Mama ke sekolah naik sepeda ontel tua sebelum kakek bekerja." "Sepeda ontel?" tanya Budi. "Bukan mobil?" Aku menggeleng. "Kakek tidak punya mobil, Budi. Bahkan tidak punya motor. Hanya sepeda ontel tua warisan dari kakek-kakek. Mama duduk di jok depan, kakek kayuh dari belakang. Kalau hujan, kami basah kuyup. Kalau panas, kami kepanasan. Tapi itu satu-satunya transportasi yang kami punya." Rina dan Budi terdiam. Mereka tidak bisa membayangkan kehidupan seperti itu. Mereka yang selalu diantar jemput dengan mobil mewah ber-AC, yang tidak pernah merasakan hujan atau panas saat perjalanan ke sekolah. "Tapi kakek tidak pernah menyesal," lanjutku.
Karena semua itu kakek lakukan demi mama. Kakek ingin mama bisa sekolah tinggi, punya masa depan yang lebih baik dari kakek. Kakek tidak mau mama jadi buruh pabrik seperti kakek. Kakek mau mama jadi orang sukses. Aku mengusap air mata yang mulai turun di pipiku. Dan alhamdulillah, mama memang jadi orang sukses. Dia lulus kuliah dengan predikat cum laude, dapat pekerjaan bagus, menikah dengan papa kalian yang baik hati dan kaya, punya rumah besar, mobil mewah, dan anak-anak yang sekolah di sekolah internasional. Semua impian kakek untuk mama tercapai. Mama hebat ya, kek, kata Rina dengan bangga. Sangat hebat, sayang. Tapi kakek mau Rina dan Budi tahu satu hal penting. Apa, kek? Aku menatap kedua cucuku dengan serius. Semua kesuksesan mama sekarang bukan karena dia terlahir di keluarga kaya. Bukan karena dia sekolah di sekolah mahal. Tapi karena dia kerja keras, dia belajar sungguh-sungguh meskipun hidupnya susah, dan karena dia tidak malu dengan asal-usulnya. Aku menatap Dewi yang masih menangis. Atau setidaknya, dulu dia tidak malu. Dewi mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Rina, Budi, kalian tahu tidak kenapa kakek bawa kalian ke sini malam ini? Mereka menggeleng. Karena kakek mau mengingatkan mama tentang dari mana dia berasal. Karena akhir-akhir ini, kakek merasa mama sudah lupa. Lupa apa, kek? Tanya Budi polos. Lupa bahwa keluarga bukan tentang rumah mewah atau table manner yang sempurna. Lupa bahwa yang terpenting dalam keluarga adalah kebersamaan dan tidak malu dengan satu sama lain. Aku menatap Dewi dengan tatapan sedih. Lupa bahwa ayahnya yang bekerja keras membesarkannya sendirian, yang rela tidak menikah lagi demi fokus padanya, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk dia, sekarang tidak boleh duduk di meja makan yang sama dengan keluarganya sendiri. Suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara isak tangis Dewi. Rina dan Budi menatap mamanya dengan bingung. Mama, kenapa mama nangis? Tanya Rina pelan. Dewi tidak menjawab. Dia hanya terus menangis. Aku melanjutkan. Kalian tahu tidak, anak-anak, kenapa kakek selalu makan sendirian di dapur? Mama bilang kakek sedang diet khusus, jawab Rina. Aku menggeleng. Itu bukan alasan yang sebenarnya, sayang. Alasan sebenarnya adalah karena mama malu dengan cara makan kakek. Malu kenapa, kek? Tanya Budi tidak mengerti. Karena tangan kakek gemetar. Karena kadang nasi kakek berceceran saat makan. Karena kakek tidak punya table manner yang bagus, seperti yang kalian pelajari di sekolah. Mama bilang itu tidak baik dilihat oleh kalian. Jadi kakek harus makan sendiri di dapur, supaya kalian tidak melihat dan tidak meniru. Rina dan Budi menatap mamanya dengan tatapan tidak percaya. Mama, itu benar? Tanya Rina dengan suara gemetar. Dewi tidak menjawab. Dia hanya menangis semakin keras. Bambang akhirnya angkat bicara. Bapak mertua, saya mohon maaf. Saya tidak tahu cerita lengkapnya. Dewi tidak pernah ceritakan masa lalunya dengan detail. Kalau saya tahu, saya tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Aku mengangguk. Aku tahu ini bukan salahmu, Bambang. Ini antara aku dan Dewi. Aku menatap putriku yang masih menunduk. Dewi, setiap malam selama 9 bulan terakhir, kakek duduk sendirian di dapur yang gelap itu. Kakek mendengar kalian semua tertawa dan bercerita di ruang makan. Kakek mendengar Rina bercerita tentang sekolahnya. Budi bercerita tentang teman-temannya. Kalian merencanakan liburan bersama. Dan kakek hanya bisa mendengar dari jauh, tidak bisa ikut bergabung. Air mataku mengalir deras sekarang. Aku tidak berusaha menahannya lagi. Tahukah kamu betapa sakitnya itu, Dewi? Betapa sakitnya merasa tidak diinginkan oleh putriku sendiri? Putri yang kulahirkan untuk ayahnya, yang kubesarkan sendirian dengan segala pengorbanan, sekarang menganggapku sebagai aib yang harus disembunyikan? Papa, maafkan aku. Dewi berdiri dari kursinya dan berlari ke arahku. Dia berlutut di sampingku, memeluk kakiku sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, Papa. Aku salah. Aku sangat salah. Aku menaruh tanganku di kepala Dewi, mengelus rambutnya seperti dulu,
saat dia masih kecil dan menangis karena kehilangan ibunya. "Papa," kata Dewi di sela-sela tangisnya, "aku terlalu sibuk terlihat sempurna di mata orang lain. Aku terlalu peduli dengan pendapat keluarga suami, teman-teman di kantor, orang tua murid di sekolah anak-anak. Aku ingin terlihat sebagai istri yang sempurna, ibu yang sempurna, wanita karir yang sempurna. Sampai aku lupa bahwa yang terpenting adalah jadi anak yang baik untuk Papa." Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang bengkak karena menangis. Aku lupa bahwa tangan Papa yang gemetar ini adalah tangan yang bekerja keras selama puluhan tahun untuk aku. Tangan yang mengangkat karung-karung berat di pabrik. Tangan yang menjahit seragamku saat Papa tidak punya uang untuk beli yang baru. Tangan yang memelukku saat aku sedih kehilangan ibu. Dia menggenggam tanganku yang gemetar itu dan menciumnya. Aku lupa bahwa nasi yang berceceran itu bukan karena Papa jorok, tapi karena Papa sudah tua dan punya Parkinson ringan yang wajar untuk orang seusia Papa. Aku lupa bahwa Papa sudah berkorban begitu banyak untuk aku, dan yang Papa minta hanya satu, makan bersama dengan keluarganya. Rina dan Budi juga turun dari kursi mereka dan memeluk Dewi dan aku. Kami semua menangis bersama di warung sederhana itu. Pengunjung lain menatap kami dengan bingung, tapi aku tidak peduli. Ini adalah momen yang sangat penting untuk keluarga kami. "Papa, mulai sekarang, Papa akan makan bersama kami setiap hari," kata Dewi dengan tegas meskipun suaranya masih bergetar. "Di meja yang sama, di waktu yang sama. Dan aku tidak peduli apa kata orang lain. Papa adalah ayahku dan aku bangga dengan Papa." Bambang juga mendekat dan berlutut di sampingku. "Bapak mertua, saya juga mohon maaf. Sebagai kepala keluarga, saya seharusnya lebih peka dengan situasi ini. Mulai sekarang, Bapak adalah bagian penuh dari keluarga kami. Tidak ada yang akan makan kalau Bapak tidak ada di meja." Aku memeluk mereka semua. Keluargaku, keluarga yang sempat terpisah karena kesombongan dan rasa malu, tapi sekarang berkumpul kembali dengan ikatan yang lebih kuat. "Kakek," kata Rina sambil mengusap air matanya. "Mulai sekarang, Rina mau makan bersama kakek setiap hari ya. Dan Rina mau dengar cerita-cerita kakek tentang masa lalu. Rina janji akan selalu ingat dari mana keluarga kita berasal." "Aku juga, Kek," kata Budi. "Aku juga mau belajar makan pakai tangan seperti kakek dan mama dulu. Aku tidak peduli dengan table manner. Yang penting kita makan bersama." Aku tertawa di tengah tangis. Cucu-cucuku ini sangat menggemaskan. Mereka masih polos dan jujur, belum terkontaminasi oleh kesombongan dunia orang dewasa. Pak Joko mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Mas Hartono, saya senang melihat kalian berkumpul lagi seperti dulu. Keluarga memang harus seperti ini. Saling menerima, saling menghargai, tidak peduli kekurangan masing-masing." "Terima kasih Pak Joko. Terima kasih sudah menjaga warung ini tetap buka. Tempat ini sangat berarti bagi keluarga kami." "Sama-sama, Mas. Warung ini akan selalu terbuka untuk keluarga Mas Hartono." Kami akhirnya kembali ke kursi masing-masing dan melanjutkan makan. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi jarak. Kami makan bersama dengan penuh kehangatan, berbagi cerita, tertawa bersama, dan menikmati kebersamaan yang sudah lama hilang. Dewi bahkan membantu menyuapiku beberapa kali saat tanganku terlalu gemetar untuk menyendok sendiri. Dia tidak lagi malu. Dia melakukannya dengan penuh kasih sayang, seperti dulu saat aku yang menyuapinya ketika dia masih kecil. "Papa, nasi gorengnya masih enak tidak?" tanya Dewi sambil tersenyum. "Masih enak, Dewi, sama persis seperti 20 tahun lalu. Pak Joko tidak mengubah resepnya." "Syukurlah, Papa harus makan banyak ya." Papa kelihatan kurus. Aku tersenyum mendengar perhatian Dewi. Ini adalah perhatian tulus yang sudah lama tidak kurasakan darinya. Setelah selesai makan, kami duduk sebentar sambil minum es teh. Pak Joko datang lagi membawa sesuatu.
Mas Hartono, ini saya punya foto lama. Foto Mas dan Dewi kecil di warung ini dulu. Saya simpan semua foto pelanggan lama sebagai kenangan. Mau lihat? Dia menunjukkan sebuah foto dalam bingkai kayu. Dalam foto itu, aku dan Dewi kecil duduk di meja yang sama dengan yang kami duduki sekarang. Dewi tersenyum lebar dengan nasi di sekitar mulutnya, sementara aku menatapnya dengan penuh kasih sayang. Astaga, ini fotonya masih ada, Pak. Tanyaku terharu. Masih, Mas. Saya ingat betul waktu foto ini diambil. Dewi kecil habis dapat juara kelas, lalu Mas Hartono ajak dia makan di sini untuk merayakan. Dewi sangat senang waktu itu. Dewi menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca lagi. Aku ingat hari itu, Pak. Itu salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Boleh kami foto di tempat yang sama, Pak? Tanya Rina. Rina mau foto keluarga di sini. Tentu boleh. Ayo, saya ambilkan kamera. Kami semua berkumpul di depan meja. Pak Joko memotret kami dengan ponselnya. Dalam foto itu, aku duduk di tengah diapit oleh Rina dan Budi. Dewi dan Bambang berdiri di belakang kami. Tangan Dewi di bahuku dengan penuh kasih sayang. Kami semua tersenyum. Senyum yang tulus, tidak dibuat-buat. Senyum dari hati yang penuh kebahagiaan. Foto yang indah, kata Pak Joko sambil menunjukkan hasilnya pada kami. Ini foto yang akan jadi kenangan berharga untuk keluarga kalian. Setelah itu, kami pamit pada Pak Joko dan keluar dari warung. Di luar, udara malam terasa sejuk. Langit sudah gelap penuh bintang. Kami berjalan perlahan ke mobil. Sebelum masuk mobil, Dewi memelukku erat. Papa, terima kasih sudah membawa kami ke sini malam ini. Terima kasih sudah mengingatkan aku tentang siapa aku sebenarnya. Aku janji tidak akan pernah lupa lagi. Sama-sama, Dewi. Papa hanya ingin kamu ingat bahwa keluarga adalah segalanya. Bukan harta, bukan status, bukan pendapat orang lain. Hanya keluarga. Kami masuk ke mobil dan mulai perjalanan pulang. Tapi kali ini, perjalanan terasa berbeda. Ada kehangatan yang mengisi mobil. Rina dan Budi bercerita dengan antusias tentang warung tadi, tentang cerita kakek mereka, tentang betapa bangganya mereka dengan sejarah keluarga mereka. Besok, Rina mau cerita ke teman-teman sekolah tentang kakek, kata Rina dengan semangat. Rina mau bilang kakek Rina adalah orang hebat yang membesarkan mama sendirian dengan kerja keras. Aku juga, kata Budi. Aku mau bilang keluarga kami dulu tinggal di rumah kecil, tapi sekarang jadi sukses karena kerja keras. Itu lebih keren daripada teman-teman yang cuma bangga karena orang tuanya kaya dari dulu. Dewi tersenyum mendengar anak-anaknya. Kalian berdua memang anak mama yang pintar. Mama bangga dengan kalian. Sampai di rumah, suasana sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi jarak di antara kami. Tidak ada lagi rasa canggung. Kami masuk ke rumah bersama-sama, tertawa dan bercanda seperti keluarga normal. Papa, mau minum teh hangat? Tanya Dewi. Aku buatkan ya. Terima kasih Dewi, Papa mau. Kami duduk di ruang keluarga. Dewi membuatkan teh untuk kami semua. Rina dan Budi duduk di sampingku, masih terus bertanya tentang masa lalu. Mereka tidak pernah bosan mendengar cerita kakek mereka. Malam itu, kami mengobrol sampai larut. Dewi menceritakan kenangan-kenangan masa kecilnya yang belum pernah dia ceritakan pada anak-anaknya. Tentang bagaimana aku merawatnya saat dia sakit, tentang bagaimana aku menjahit bonekanya yang sobek, tentang bagaimana aku selalu ada untuknya meskipun lelah setelah bekerja seharian. Papa tidak pernah absen ke peristiwa penting di sekolah aku, kata Dewi. Meskipun Papa harus izin kerja dan kehilangan gaji sehari, Papa selalu datang ke setiap pertunjukan sekolah, setiap pembagian rapor, setiap lomba yang aku ikuti. Papa adalah satu-satunya orang tua yang selalu ada untuk anaknya. Karena Papa tidak mau kamu merasa sendirian, jawabku. Papa tahu kamu kehilangan ibu. Papa tidak mau kamu merasa tidak punya siapa-siapa. Papa mau kamu tahu bahwa kamu punya Papa yang mencintaimu lebih dari apapun. Dewi memelukku lagi. Dan aku tahu itu, Papa. Aku selalu tahu. Hanya saja aku lupa sebentar
karena terbawa kesombongan dunia. Tapi sekarang aku ingat lagi, dan aku tidak akan pernah lupa lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 9 bulan, aku tidur dengan hati yang tenang. Tidur dengan senyum di wajah. Tidur dengan perasaan bahwa aku sudah berhasil menyelamatkan keluarga kami